Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara petani, khususnya petani jeruk dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas kembali normal tanpa gangguan apapun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah mengikuti channel ini, dan bagi dulur-dulur yang baru saja menemukan channel ini, mohon bantuan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Di kesempatan video kali ini kembali lagi ke kebun jeruk varietas Yemadu. Ini adalah usia yang keempat tahun, sudah mulai muncul pertunasan kembali, dan kemungkinan untuk pertunasannya hampir sebagian besar kembali membawa bunga. Maka dari itu, di video kali ini saya ingin melakukan proteksi sejak awal ataupun sejak dini terhadap bunga dan juga beberapa buah yang masih berukuran kecil, yang sangat rentan sekali terserang hama trip dan juga apit, yang akan menurunkan kualitas dari warna buah ataupun corak buah. Karena pada saat seperti ini adalah fase yang paling rentan bagi tanaman jeruk, sangat mudah sekali terserang hama trip dan juga apit, sehingga perlu kita proteksi dengan cara sebaik mungkin. Dan untuk penyempraian kali ini adalah salah satu insektisida, kombinasi insektisida yang menjadi andalan saya, dulur-dulur, karena bisa dikatakan dengan kombinasi ini kita bisa memproteksi kurang lebih sebagian besar hama yang menyerang tanaman jeruk. Nah, inilah untuk pestisida yang akan saya pakai dan juga nutrisi. Nah, mankoseb dulur, tidak lupa yang bersifat kontak saya tambahkan sulfur. Nah, untuk dosis sendiri saya memakai penembus dengan merek dagang yang selalu saya pakai, Simpatik. Bisa menggunakan merek dagang lain, yang pasti harus bersifat penembus agar pestisida yang kita campurkan bisa lebih baik memproteksi tanaman. Untuk dosis sendiri saya berikan 300 ml per 600 liter air. Untuk mankoseb hari ini saya berikan 1 kilo per 600 liter air. Ini juga untuk memproteksi bunga dari kerontokan. Ini sangat baik sekali karena untuk cuaca sendiri sekarang sangat susah diprediksi, kadang hujan, kadang juga panas. Tapi pada saat penyempraian kali ini cuaca alhamdulillah cukup cerah, sehingga untuk penyempraian kali ini insya Allah akan berjalan lebih maksimal lagi. Untuk tambahan fungisida tidak lupa sulfur, karena untuk pertunasannya akan cukup banyak yang muncul, dan kemungkinan besar sebagian besar insya Allah akan membawa bunga. Karena kemarin setelah saya intip-intip berkeliling, untuk calon bunganya sudah mulai bermunculan. Dan dengan cuaca yang cukup cerah seperti ini, saya menggunakan nutrisi magnesium sulfat, sangat baik dalam melindungi tanaman dan juga memenuhi unsur sekunder dari tanaman, sehingga untuk daun akan jauh nampak lebih hijau dan juga sehat. Untuk insektisida, ini adalah insektisida dengan bahan aktif asefat. Hari ini saya memakai merek dagang Dirox. Nah, bentuknya biru seperti ini. Untuk dosis saya memberikan 200 gram per 600 liter air. Ini adalah salah satu insektisida yang biasanya saya pakai, walaupun fungsi utamanya adalah pencegahan lalat buah, tapi karena jangkauan
dari insektisida Acefat cukup banyak. Dia juga bisa mengendalikan apit. Itu pas saya pakai ketika fase awal pembungaan seperti ini. Dan saya tambahkan bahan aktif metomil sebagai campurannya untuk memproteksi kalau di lahan kita sudah ada beberapa ulat ataupun telur-telur dari hama yang sudah mulai bersarang, biar nanti kebun kita bisa bersih dari serangan hama. Nah, tidak lupa karena untuk pertunasan yang memang muncul dan biasanya akan dibarengi dengan hama trip dan juga apit, Abamectin selalu rutin saya pakai dengan dosis hari ini saya berikan 300 ml per 600 liter air. Nah, untuk Abamectin sendiri yang bisa mengendalikan beberapa hama, tapi untuk hama yang paling utama yaitu hama trip dan juga apit yang memang selalu menyerang pada saat pertunasan maupun pada fase pembungaan, dan juga untuk proteksi buah-buah dengan ukuran yang masih kecil sehingga nanti ketika tanaman ataupun buahnya sudah besar bisa terlihat lebih baik dari segi warna maupun coraknya. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini untuk buah dengan ukuran besar, sedang dan juga kecil. Alhamdulillah masih bervariasi, masih berjenjang. Jadi untuk proteksi bisa lebih kita maksimalkan lagi agar pertumbuhan tanaman dan juga buahnya bisa jauh lebih baik. Nah, ini adalah calon-calon pertunasan yang akan segera muncul. Dan kemarin setelah saya berkeliling kebun, untuk pertunasannya hampir sebagian besar membawa bunga, tapi masih sedikit malu-malu, masih sedikit terlihat kecil, masih belum kelihatan di dalam video ini. Kemungkinan di 10 hari ataupun di penyepraian berikutnya sudah mulai kelihatan ataupun nampak untuk pembungaannya. Pada fase pertunasan seperti ini ada beberapa hama yang biasanya akan menyerang ke tanaman kita. Yang pertama yaitu trip dan juga apit yang biasa menyerang pertunasan muda ataupun pembungaan. Kemudian kutu-kutuan, terutama salah satu penyakit yang membawa CVPD yaitu Diapona citri yang menyerang pertunasan muda. Itu sangat harus kita kendalikan dengan sangat baik dulur, karena untuk beberapa tanaman di kebun saya sini sudah ada beberapa indikasi kemarin terserang penyakit CVPD. Jadi pada saat pertunasan seperti ini untuk insektisida ataupun proteksinya akan jauh saya tingkatkan lagi agar penyakit CVPD yang memang sangat merusak bagi tanaman jeruk paling tidak terlalu menyebar dulur, karena sangat sayang ketika tanaman kita sudah mulai berproduksi seperti ini terserang penyakit CVPD. Maka dari itu pada saat pertunasan seperti ini untuk insektisida itu akan saya lakukan penggenjotan agar terbebas dari serangan hama Diapona citri yang biasanya membawa bibit penyakit CVPD. Dan untuk pertunasan di musim hujan seperti ini akan sangat rentan sekali juga terserang embun tepung ataupun embun jelaga. Kalau bahasa saya biasanya juga embun upas ya, yang akan mengibatkan pertunasan menjadi kering. Nah, tiba-tiba akan langsung kering dulur. Kalau kita tidak antisipasi sejak awal itu emang akan sedikit susah pada saat nanti kebun kita sudah mulai terserang. Nah, kembali lagi untuk insektisida yang menjadi salah satu andalan saya ataupun senjata saya dalam menangani hama tanaman jeruk yaitu 3, Abamectin, Acefat dan juga metomil. Bisa digunakan dengan dosis yang sangat rendah, tapi untuk di daerah saya untuk dosis sendiri bisa dikatakan saya menggunakan dosis yang sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Mungkin dulur-dulur ada yang bertanya, Mas,
kan ada beberapa merek dagang yang sudah mempunyai 3 campuran bahan aktif tersebut, kenapa kok tidak pakai? Dulu saya pernah memakainya, tapi hasilnya kurang maksimal untuk dipakai di lahan saya. Jadi saya lebih memilih untuk melakukan pencampuran sendiri dulur-dulur ya. Kalau memang untuk di daerah dulur-dulur untuk insektisida dengan 3 bahan aktif itu sudah mencukupi, monggo silahkan dulur. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka menggunakan campuran sendiri dengan takaran pribadi, karena itu bisa lebih bagus ya untuk proteksi khususnya di kebun saya. Nah, untuk 3 bahan aktif itu akan bersifat saling melengkapi, karena untuk metomil yang biasanya kita gunakan dalam menghancurkan telur-telur hama itu sangat efektif, dan juga hama-hama yang bersifat memakan daun ataupun penggerek batang itu sangat efektif. Sedangkan untuk atsefat, karena tipe buah jeruk siamadu yang memang tipe berjenjang, sekalian untuk memproteksi dari serangan apit, salah satu fungsi dari bahan aktif atsefat adalah untuk memproteksi dari serangan hama lalat buah. Sedangkan untuk abamectin sendiri yang kita ketahui adalah salah satu insektisida yang cukup umum digunakan dalam pengendalian hama trip, baik itu tanaman hortikultura maupun tanaman sayur-sayuran. Dan memang untuk hasilnya insya Allah akan sangat baik kita pakai ataupun kita lakukan penanganan yang secara rutin dan juga berkala. Dan untuk hama lainnya seperti Diapona citri yang memang sering muncul ketika pertunasan, karena memang untuk habitatnya dia akan menyerang tunas-tunas muda, maka dari itu perlu kita lakukan perlakuan, yaitu dengan memproteksi tunas dulur. Tujuannya adalah memproteksi tunas agar terbebas dari hama penyakit, sehingga untuk pertunasan itu akan jauh lebih baik dan syukur-syukur masih membawa bunga. Nah, inilah dulur salah satu insektisida ataupun campuran insektisida yang biasanya saya pakai untuk memproteksi tunas dan juga pembungaan seperti ini. Dan hasilnya memang sudah bisa saya katakan sangat baik. Ini biasanya saya pakai rutin pada saat muncul pembungaan ataupun pada saat nanti ketika ada serangan hama lalat buah. Demikian video penyepraian kali ini. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.